membahas tentang suhu dan berbagai macam jenis dari termometer, sekarang kita akan membahas skala pada termometer dan perbandingannya. Sudah kita ketahui ada beberapa skala termometer yang sering kita jumpai. Yang pertama ada Reaumur, kemudian ada Celsius, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Masih ingat? Kelvin adalah satuan standar internasional untuk menyatakan suhu. Ingat, Kelvin ya, bukan Celsius. Nah, bagaimana perbandingannya? Kita lihat sama-sama. Untuk skala Reaumur, dia memiliki titik tetap bawah pada skala 0 derajat. Reaumur. Untuk titik tetap atasnya, skala Reaumur menunjukkan pada 80 derajat Reaumur. Bagaimana dengan Celsius? Sama, untuk titik tetap bawah menunjukkan 0 derajat Celsius. Sedangkan untuk titik tetap atasnya menunjukkan 100 derajat Celsius. Yang berbeda adalah pada Fahrenheit. Untuk Fahrenheit, titik tetap bawahnya menunjukkan angka 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk titik tetap atasnya menunjukkan skala 212. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kesulitan? Saya rasa tidak ya. Kita lanjutkan. Pada skala Kelvin ada yang lebih unik. Kenapa? Karena titik tetap bawah pada skala Kelvin adalah 273 Kelvin. Ingat, kalau Kelvin tidak usah pakai derajat. Jadi 273 Kelvin. Lalu berapa titik tetap atasnya? Titik tetap atas pada skala Kelvin adalah 373 Kelvin. Mudah ya untuk diingat? Nah, setelah mengetahui skala dari Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, kita akan mencari perbandingan antara skala-skala berikut ini. Kita hitung sama-sama ya. Perbandingannya dimulai dari Reaumur. Berapakah selisih dari titik tetap atas dan titik tetap bawah pada skala Reaumur? Betul sekali, 80. Dari mana kita dapatkan 80? Dari 80 dikurangi 0. Untuk Celsius berarti sama caranya, dengan cara 100 dikurangi 0. Hasilnya adalah 100. Untuk Fahrenheit, 212 dikurangi 32. Hasilnya adalah 180. Untuk Kelvin, 373 dikurangi 273, maka hasilnya adalah 100. Nah, kita sudah tahu selisihnya. Nah, setelah itu kita perkecil bilangan ini sehingga menjadi bilangan yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kita coba dengan membagi 20 pada masing-masing bilangan. 80 dibagi 20, maka hasilnya adalah 4. 100 dibagi 20, maka hasilnya adalah 5. 180 dibagi 20, hasilnya adalah 9. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tentu saja tidak. Maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara termometer Reaumur berbanding termometer Celsius berbanding termometer Fahrenheit adalah 4 berbanding 5 berbanding 9. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa perbandingan skala Reaumur berbanding Celsius berbanding Fahrenheit adalah 4 banding 5 banding 9. Kemudian, bagaimana cara menggunakannya atau penerapannya? Contohnya, jika seorang anak
mengukur menggunakan skala Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Apakah sama jika dia menggunakan skala Reaumur? Tentu tidak, karena perbandingannya berbeda. Sekarang, bagaimana cara mengetahui nilai dari skala Reaumur? Kita lihat yang ada di sini. Cara mudahnya adalah dengan yang ditanya dibagi dengan yang diketahui dikali dengan soalnya. Aduh, bingung Bu, gimana caranya? Langsung kita coba bersama ya. Misalnya 50 derajat Celcius yang ditanyakan skala apa? Skala Reaumur. Betul sekali. Yang diketahui adalah skala Celcius. Tepat. Dan soalnya adalah 50. Bagaimana penerapannya? Sekarang kita lihat yang ditanya adalah Reaumur. Perbandingannya adalah 4. Maka kita tulis 4 di bagian atas. Di bagian bawah yang diketahui adalah soal dari Celcius. Perbandingannya berapa? 5. Maka kita tulis 5 di bawah. Soalnya berapa? 50. Maka kita kalikan dengan 50. Sampai di sini, kalian ingat konsep perkalian dalam pecahan di SD, ya kan? Tinggal kita coret 5 dengan 50. Berapa 50 dibagi 5? 10. Kemudian hasilnya 4 dikali 10. Berapa? 40. Nah, inilah hasilnya. Maka, jika anak tersebut mengukur menggunakan skala Reaumur, hasil yang ditunjukkan pada skala Reaumur adalah 40 derajat Reaumur. Berbeda dengan skala Celcius, karena perbandingan pada setiap skala termometer berbeda. Mudah bukan? Nah, kalau anak tersebut ingin mengubah 50 derajat Celcius ini ke dalam Fahrenheit bagaimana? Ada pengecualian untuk skala Fahrenheit. Yang pertama, karena skala pada Fahrenheit itu terletak bawahnya adalah 32, maka ada pengecualian. Kita lihat di sini ya. Misal kalian ingin mengubah dari Celcius atau Reaumur ke Fahrenheit, maka catatannya adalah kalian harus mengalihkan perbandingannya dengan soal. Setelah itu, kalian tambahkan dari 32. Dari mana? 32 itu adalah titik tetap bawah dari skala Fahrenheit. Sedangkan, jika kalian ingin mengubah Fahrenheit ke Reaumur ataupun Celcius, maka sebaliknya. Kalian kurangi dulu soal tersebut dengan 32, baru dikalikan dengan perbandingannya. Agar lebih mudahnya, kita langsung latihan soal yuk. 50 derajat Celcius diubah ke dalam Fahrenheit. Maka kita lihat di sini. Yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Maka yang ditaruh di atas adalah 9. Per yang diketahui adalah Celcius. Maka yang ditaruh di bawah adalah 5. Karena mau mencari Fahrenheit, maka kita kalikan dulu dengan soalnya. Soalnya berapa? 50. Kita kalikan dulu, baru ditambah dengan 32. Udah ya? Kita coret. Hasilnya adalah 10. Ya. 9 kali 10, 90. Ditambah 32. Maka hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita ubah dari Fahrenheit ke Reaumur atau Fahrenheit ke Celcius. Kita ambil ke catatan yang kedua. Jika kalian mau merubah Fahrenheit ke Reaumur ataupun Celcius, maka catatannya soalnya harus dikurangi dengan 32 dulu. Tidak boleh kalian langsung kalikan dengan perbandingannya. Ingat, dikurangi dulu ya. Langsung kita ke contoh soalnya. 176 Fahrenheit mau kita ubah ke dalam Reaumur. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah Reaumur. Maka kita tulis perbandingan Reaumurnya di atas 4.
Yang diketahui adalah Fahrenheit, maka yang kita taruh di bawah adalah 9 perbandingannya dari Fahrenheit. Karena tidak boleh dikalikan dengan pembandingnya, maka kita berikan kurung. Soalnya adalah 176 dikurangi 32 terlebih dahulu. Oke, kita hitung sama-sama. 4/9 dikali 176 dikurangi 32. Hasilnya adalah 140. Sampai di sini tinggal dikalikan seperti biasa. Hasilnya adalah 16. 16 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 64 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Materi terakhir pada pertemuan ini adalah menentukan skala termometer pada termometer X. Termometer X itu tidak diketahui dia apakah Reaumur, Celcius, atau Fahrenheit. Jadi dia adalah termometer buatan dengan skala tertentu. Maka kalian bisa menggunakan rumus berikut. A di sini artinya adalah titik tetap atas. A atas, sedangkan B bawah. Di sini juga sama. A di sini atas, di sini adalah bawah. Maka di sini adalah batas bawah atau titik tetap bawah, di sini adalah titik tetap atas. Jadi jangan bingung, mudah saja. Nah, agar lebih mudahnya, kita lihat di soal berikut ini ya. Sebuah termometer X menunjukkan bahwa titik beku air adalah 40 derajat X dan titik didih air adalah 240 derajat X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya menunjukkan 50 derajat Celcius, maka jika diukur menggunakan termometer X, suhunya adalah... Berdasarkan soal tersebut, kita tahu bahwa titik beku pada termometer X adalah 40, titik didihnya adalah 240. Sedangkan jika diukur menggunakan termometer Celcius, besarnya adalah 50. Nah, dari situ kita bisa masukkan ke dalam kesamaan ini. X karena yang ditanyakan, maka kita cukup tuliskan X saja. Untuk XB itu adalah titik beku pada termometer X, maka kita tulis 40. XA itu adalah titik didih pada termometer A, maka kita tulis 240. Nah, Y di sini menunjukkan termometer Celcius. Karena kita tahu untuk titik didihnya adalah 100 dan titik bekunya adalah 0 pada termometer Celcius, maka tinggal kita masukkan. Untuk Y kita masukkan 50 dari soal. Untuk titik bawahnya kita masukkan 0. Untuk titik atasnya kita masukkan 100. Di sini tinggal kita X kurangi 40 sama dengan 200 kurangi 40, hasilnya 50 per 100. Agar lebih mudah, 50 kita sederhanakan dengan 100 menjadi 1 per 2. Setelah itu kita kalikan silang. Maka 2 kali X min 40 sama dengan 200 kali 1. Setelah itu kita kalikan satu persatu. 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. 2 dikali min 40, hasilnya adalah min 80, sama dengan 200. Setelah itu 80 kita pindahkan agar X-nya berdiri sendiri, sehingga 2X sama dengan 280. Maka X-nya sama dengan 140. Dari mana? 280 dibagi 2. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi ini, setelah ini akan ada latihan soal untuk kalian kerjakan. Selamat mencoba. Jika ada yang merasa kesulitan, silahkan segera hubungi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!